Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Fadli. Saya dari Perbankan Syariah. Jadi di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko. Nah, jadi yang saya bahas itu adalah konsep-konsep manajemen risiko itu sendiri. Sebelum kita masuk materi, jadi di sini saya akan intro terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah sering mendengar yang namanya kata resiko dan sudah dipakai kebanyakan orang dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Nah, resiko itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi ataupun kelompok. Nah, banyak berbagai macam resiko seperti resiko kebakaran, kebanjiran, ataupun gempa bumi, dan masih banyak lagi resiko-resiko yang lainnya. Jadi sebenarnya resiko ini jika kita tidak mengantisipasinya di awal, maka kita akan menyebabkan akan terjadi menanggung kerugian jika resiko itu tidak kita antisipasi di awal. Nah, maka risiko ini dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan saran organisasi itu sendiri. Tadi kan seperti itu. Di awal saya sudah memperkenalkan tentang risiko itu sendiri dalam segi kehidupannya. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan mengenai pengertian risiko itu sendiri. Jadi untuk pengertian risiko itu bisa dikaitkan dengan kaitannya itu dengan asuransi. Jadi risiko itu bisa dibilang suatu keadaan yang tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini yang dominan adalah ketidakpastian akan selalu dihadapi semua manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya, baik kehidupan pribadi maupun kegiatan usahanya. Nah, jadi untuk ketidakpastian ini yang dominan adalah ketidakpastian akan terjadinya peristiwa, dan ketidakpastian ini akan dialami kerugian. Nah, jadi dalam konsep ini kita menitik tolak mempelajari asuransi. Nah, jadi banyak para pakar mendefinisikan resiko itu berbeda-beda. Jadi di sini saya akan mengambil dari salah satu pakar, yaitu menurut Edi. Jadi menurut si Edi ini, resiko itu adalah ketidakpastian pendapatan. Jadi resiko ini adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, resiko bank merupakan keterbukaan terhadap kemungkinan rugi. Jadi untuk kamus besar ekonomi, jadi risiko ini adalah peluang di mana hasil yang akan dapat berbeda dengan hasil yang diharapkan, atau kemungkinan dari segi yang diperoleh yang dapat diukur. Nah, jadi risiko itu sendiri berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Nah, itu menurut kamus ekonomi. Selanjutnya kita bahas esensi konsep manajemen risiko. Nah, untuk di materi ini itu cukup banyak ya. Jadi saya ambil singkatnya saja. Jadi untuk esensi konsep manajemen risiko itu, jadi manajemen risiko menurut Basel Community on Banking Supervision, atau bisa disingkat BCBS.
Nah, jadi saat ini acuan ketentuan yang digunakan oleh seluruh bank umum di dunia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah mengacu pada Basel 1. Basel 2, atau yang sebelumnya itu Basel 1. Nah, jadi Basel 1 ini merupakan output dari The Basel Community on Banking Supervision dalam menciptakan metodologi standar dalam penerapan manajemen risiko, khususnya dalam melakukan perhitungan penyediaan modal yang berdasarkan risiko yang dimiliki oleh bank. Nah, jadi untuk tujuannya itu sendiri itu yang pertama itu bisa memperkuat stabilitas dan kendala dari sistem perbankan internasional. Lalu bisa juga menciptakan kerangka yang adil, mengukur kecakupan modal bank internasional. Lalu bisa juga mengembangkan kerangka yang dapat diimplementasikan secara konsisten dengan tujuan itu sendiri. Lalu ada juga untuk mengurangi persaingan yang tidak seimbang di antara bank internasional. Nah, itu menurut esensi konsep manajemen risiko. Nah, lalu ada juga manajemen risiko menurut ketentuan Bank Indonesia. Nah, untuk manajemen risiko ini itu menurut peraturan Bank Indonesia, kalau nggak salah nomor 1125 PBI 2010 ya, mengenai perubahan atas PBI nomor 5 98 PBI 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko. Jadi terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh bank. Nah, untuk ke-8 ini yaitu ada namanya risiko pasar. Jadi risiko pasar ini risiko kerugian posisi on balance sheet maupun off balance. Jadi akibatnya perubahan faktor pasar yang meliputi risiko suku bangsa, risiko nilai tukar, terus risiko ekuitas dan komoditas. Sedangkan risiko suku bangsa dan ekuitas hanya untuk trading book. Nah, sedangkan untuk risiko nilai tukar dan komoditas itu hanya untuk trading book dan banking book. Nah, jadi ada 5 nih perkataan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar. Jadi yang pertama itu ada yang namanya sensitivity analysis. Lalu yang kedua itu ada bisa dibilang stress testing. Ketiga skenario testing. Keempat itu ada namanya capital asset pricing model. Lalu yang kelima value at risk atau VAR. Sekian, mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.